Perkenalkan, nama saya Silvana Meilin Bolang, NIM 20302192. Tugas 1, merangkum materi pasar uang, kelas pasar uang dan pasar modal 5C. Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang melibatkan pembelian dan penjualan sejumlah besar produk utang jangka pendek. Seseorang dapat berinvestasi di pasar uang dengan membeli reksadana pasar uang, membeli surat utang negara, atau membuka rekening pasar uang di bank. Selanjutnya, dua pihak yang termasuk dalam pasar uang. Yang pertama, investor. Investor adalah istilah bagi mereka yang menanamkan modal pada sebuah bisnis dan berharap nominal yang diberikan dapat berkembang. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa. Selanjutnya, perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama, perbedaan jenis instrumen. Perbedaan pasar uang dan pasar modal terlihat dari jenis instrumennya. Masing-masing instrumen menawarkan keuntungan yang nyata. Dua, perbedaan di siapa perantaranya. Perbedaan pasar uang dan pasar modal lainnya ada di bagian perantara. Kalau di pasar uang, Anda bisa memasukinya sendiri tanpa perantara atau bekerja sama dengan lembaga keuangan legal lainnya. Di pasar modal, Anda harus berinteraksi lewat perantara, yaitu sekuritas legal di Indonesia. 3. Perbedaan siapa yang mengawasinya. Walaupun siapa saja bisa berinteraksi di pasar uang dan pasar modal, tapi transaksi yang dilakukan diawasi ketat oleh dua lembaga besar di Indonesia. Yang keempat, perbedaan likuiditas. Jika dilihat dari sisi likuiditasnya alias kemampuan instrumen diubah menjadi uang, instrumen di pasar uang lebih cepat cair dibandingkan instrumen yang tersedia di pasar modal. Selanjutnya, mekanisme pasar uang. Mekanisme pasar uang, transaksinya dilakukan secara elektronik atau melalui telepon. Biasanya transaksi tidak hanya dilakukan oleh dealer kecil, tapi melibatkan lembaga-lembaga besar yang mengincar pengembangan dana. Contohnya, dealer menawarkan sertifikat deposito bank. Fungsi pasar uang yang pertama mempermudah emiten mendapatkan bantuan dana jangka pendek dan menghimpun dana orang-orang yang berlebihan, menyediakan pilihan investasi dengan risiko rendah untuk investor, meningkatkan laju pembangunan negara, mencegah terjadinya krisis. Pelaku pasar uang yang pertama, bank komersial. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank komersial adalah sebuah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dengan kegiatan yang memberikan jasa dan transfer pembayaran. Kedua, pemerintah. Peran pemerintah dalam pasar uang adalah menghimpun dana dalam jumlah besar. Yang ketiga, perusahaan. Bisnis non-keuangan dan bisnis keuangan non-bank mengumpulkan dana di pasar uang, terutama dengan menerbitkan surat berharga. Dan yang keempat, bursa berjangka. Kontras berjangka pada pasar uang dan opsi jangka dibandingkan di bursa terorganisir yang menetapkan dan menegakkan aturan perdagangan. 5. Broker dan dealer. Kelancaran fungsi pasar uang sangat bergantung pada broker atau pialang dan dealer yang memainkan peran kunci dalam memasarkan instrumen pasar uang dan menyediakan pasar sekunder di mana kewajiban yang beredar dapat dijual sebelum jatuh tempo. Dan keenam, bank sentral. Bank sentral adalah partisipan kunci di pasar uang. Sebuah bank sentral mengontrol pasokan cadangan yang tersedia untuk bank dan lembaga penyimpanan lainnya. Tujuan pasar uang. Yang pertama, membutuhkan dana, di mana memenuhi kebutuhan jangka pendek, memenuhi kebutuhan likuiditas, dan memenuhi kebutuhan modal kerja. Dan yang kedua, menanamkan dana, di mana memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, dan membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan dan kegiatan spekulasi. Risiko investasi di pasar uang. Yang pertama, risiko nilai bunga, yang akan berpengaruh pada nilai return dari jenis investasi yang satu ini. Naik turunnya suku bunga atau menyebabkan fluktuasi return dari instrumen pasar uang. Yang kedua, resiko wan prestasi, yang juga bisa terjadi pada jenis reksadana pasar uang. Resiko wan prestasi terjadi akibat adanya kegagalan pembayaran. Yang ketiga, resiko likuiditas. Likuiditas itu sendiri merupakan kemampuan sebuah aset untuk bisa dicairkan menjadi uang tunai.
Dan yang keempat, resiko ekonomi dan politik. Itulah mengapa para investor harus mulai update dan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan politik agar bisa membuat prediksi untuk perkembangan aset yang diinvestasikan. Dan yang terakhir, risiko yang berasal dari faktor-faktor luar. Salah satunya adalah perubahan peraturan terkait investasi reksadana tersebut. Instrumen pasar uang yang pertama, sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI adalah salah satu produk pasar uang yang berbentuk surat berharga keluaran Bank Indonesia sebagai pengakuan utang dengan jangka 1 hingga 3 bulan dengan sistem diskon bunga untuk imbalannya. Yang kedua, call money. Call money merupakan instrumen pasar uang yang digunakan pada saat bank ingin mengalihkan kelebihan uang jangka pendek yang bersifat sementara. Dan yang ketiga, treasury bills. Treasury bills atau T-bills adalah instrumen pasar uang sejenis surat obligasi pemerintah dengan jangka waktu jatuh tempo yang tergolong cukup pendek dibandingkan dengan instrumen pasar uang lainnya. Dan yang keempat, surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang adalah surat utang jangka pendek yang umumnya diterbitkan oleh pihak perusahaan dengan tujuan membayar kewajiban jangka pendek seperti utang dagang. 5. Commercial paper. Commercial paper adalah sebuah kertas berharga yang termasuk dalam instrumen pasar uang dan dapat diperjualbelikan di pasar uang dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Dan keenam, instrumen pasar uang. Syariah, instrumen pasar uang. Syariah adalah instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketujuh, bankers exchange adalah instrumen pasar uang yang mulanya muncul karena adanya perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor. Dan ke-8, sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah instrumen pasar uang yang dapat digunakan oleh pihak bank untuk meningkatkan modalnya. Karakteristik SBI dan contohnya. Yang pertama, karakteristik sertifikat Bank Indonesia. Mempunyai satuan unit sebesar 1 juta. Yang kedua, jangka waktu sertifikat Bank Indonesia sekurang-kurangnya 1 bulan serta paling lama 12 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari lalu dihitung mulai tanggal penyelesaiannya transaksi hingga dengan tanggal jatuh tempo. Sertifikat Bank Indonesia diterbitkan lalu diperdagangkan dengan sistem diskonto. Dan yang keempat, nilai tunai transaksi dihitung atas diskonto murni. Kelima, nilai diskonto dihitung sebagai berikut. Nilai diskonto sama dengan nilai nominal kurang nilai tunai. Yang keenam, sertifikat Bank Indonesia diterbitkan tanpa warkat. Dan ketujuh, sertifikat Bank Indonesia dipasarkan di dalam pasar sekunder. Inilah karakteristik SBI. Dan contoh SBI ada di sebelah kanan. Adanya perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang penarikan dananya cuma dapat dilakukan sesuai waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian nasabah dengan bank. Sedangkan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan. SPBU, surat berharga pasar uang, merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh bank, yang ditandatangani oleh nasabah. Biasanya surat ini merupakan surat jaminan pelunasan utang nasabah kepada bank, yang kemudian menjadi hak si bank pemberi utang untuk memperdagangkannya di pasar uang. Commercial paper atau CP salah satu bank atau jenis baru surat berharga yang dalam praktik adalah surat berharga komersial atau commercial paper. Penyebutan kata komersial ini dapat dimaknai bahwa surat berharga tersebut memang sengaja diterbitkan untuk diperdagangkan, dan CP ini dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi dan pembiayaan perusahaan. Selanjutnya, CP ini mulai dikenal di Indonesia sejak era 1980-an. CP ini pada dasarnya dikembang dasari surat sanggup atau surat promes yang dikenal dan diatur dalam KUHD. Berlainan dengan surat sanggup yang diatur dalam KUHD yang lebih berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang. CP juga merupakan instrumen investasi dan pembiayaan perusahaan.
Kelebihan CP bagi penerbit dan investor. Pertama, tingkat bunga CP lebih rendah daripada prime rate, yaitu tingkat bunga kredit yang dikenakan perbankan kepada nasabah utamanya, sehingga biaya dana akan menjadi lebih murah. Dan kedua, tidak perlu menyediakan jaminan. Ketiga, penerbitannya relatif lebih mudah karena pada prinsipnya hanya melibatkan penerbit dan investor. Jangka waktu jatuh temponya lebih fleksibel, diperpanjang atas persetujuan investor. Selanjutnya, CP menawarkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan misalnya sertifikat deposito atau treasury bills. Dapat dijual kembali atau didiskontokan tanpa perlu menunggu jatuh temponya, dan tingkat keamanannya relatif tinggi karena penerbitan CP umumnya perusahaan dengan rating yang tinggi. Selanjutnya, kelemahan CP dilihat dari investor dan penerbit. Yang pertama, bagi investor, CP merupakan instrumen yang tidak disertai dengan jaminan. Kemungkinan penerbit melakukan rekayasa laporan keuangan untuk memperlihatkan keadaan likuiditas dan kemampuan perolehannya labanya. Yang kedua, bagi perusahaan penerbit, CP merupakan sumber dana jangka pendek sehingga perusahaan kurang leluasa untuk dijadikan sebagai modal investasi.